علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab karya guru orang-orang Solo, yaitu Syekh Imam Ghazali Al-Jawi hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah membaca kitab beliau ini sampai pada hadis yang kedua. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم sebaik-baik hari tala'at yang muncul fihi padanya asyamsu matahari adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Fihi, di dalam hari Jumat, khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, uhbita, Nabi Adam diturunkan, yaitu dari surga ke bumi. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, tiba, diberi tobat, alaihi, kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat mata Nabi Adam mati. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat taqumu, akan terjadi as-sa'ah, kiamat. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada satu binatang melata illa kecuali wahia, binatang tersebut musikhatun, mendengarkan atau menunggu, ya, Yaumul Jum'ah, terhadap hari Jumat. Jadi mendengarkan sambil menunggu. Min hini, dari sejak tusbihu, masuk waktu pagi, hatta, sehingga tatlu asyamsu, terbit matahari. Kenapa? Syafaqan, karena takut, minas sa'ah, terhadap kiamat. Illal jin, kecuali jin, wal insa, dan manusia tidak takut. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat sa'atun, ada satu waktu, la yusadibuha, yang tidaklah bertepatan dengan waktu tadi, abdul muslimun, seorang hamba yang muslim, wa huwa yusalli, dalam keadaan dia salat, yas'alullah ta'ala, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hajatan, satu hajat, illa, kecuali a'tahu, Allah berikan kepada orang tadi iyaha, akan hajat tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya hasan sahih, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara ringkas. Ini tambahan di dalam kotak, dalam kurung ini tambahan dari saya, bukan dari penulis asalnya, yaitu Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah hari Jumat. Bahwasanya hari Jumat adalah merupakan khairu yaum, sebaik-baik hari. Yang dimaksud sebaik-baik hari ini adalah sebaik-baik hari dalam satu pekan yang isinya 7 hari. Dari Ahad sampai dengan Sabtu. Nah, itu hari terbaik adalah hari Jumat. Ada hari yang terbaik dalam satu tahun, maka menurut mayoritas para ulama adalah hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang mulia yang tidak ada pada hari-hari yang lain.
Hari Jumat juga begitu. Kenapa hari Jumat adalah hari yang paling mulia? Karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Karena itu para ulama mengambil kesimpulan bahwa suatu waktu atau suatu tempat itu menjadi mulia dengan sebab ibadah yang dilakukan padanya. Kenapa hari Jumat lebih utama daripada hari yang lain? Karena ada ibadah Jumatan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Kenapa masjid itu adalah tempat paling utama di atas muka bumi, sementara pasar adalah tempat yang paling jelek di atas muka bumi? Karena masjid ini tempatnya orang berbuat kebaikan, sementara pasar ini tempat orang berbuat keburukan. Meskipun tidak semua yang di pasar berbuat keburukan, tapi banyak penipuan di situ, banyak pemalsuan di situ, dan sebagainya. Demikian juga ada dua masjid, satunya masjid baru, satunya masjid lama. Maka masjid yang lama ini lebih utama disebabkan karena ibadah-ibadah padanya sudah lebih banyak daripada masjid yang baru tersebut. Demikian juga ada dua masjid, yang satunya jamaahnya sedikit, yang satunya jamaahnya banyak. Maka yang jamaahnya banyak ini lebih utama daripada yang jamaahnya sedikit, karena dengan jamaah yang banyak berarti ibadah padanya juga lebih banyak dilakukan. Satu jamaah isinya 10 orang, satu saf nggak penuh. Satu lagi jamaah penuh sampai saf yang terakhir. Sampai sebagian orangnya sholatnya di emperan masjid. Nah, ini berarti ibadah yang dilakukan di padanya berbeda. Sama-sama satu sholat duhur, tapi ini 10 orang. Berarti 10 ibadah. Yang di sana 100 orang atau 1000 orang. Nah, maka ini berarti 100 ibadah atau 1000 ibadah. Itulah sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Wa ma kana aktsar fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala." Apa yang jamaah itu lebih banyak jumlahnya, jumlah orang yang berjamaah padanya, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya lebih besar pahalanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hari Jumat ini mimnya boleh didhammah Jumu'ah, sebagaimana boleh juga disukun Jumat. Sebenarnya asalnya mimnya sukun Jumat. Kenapa diubah menjadi dhammah? Karena mengikuti harokat sebelumnya. Ini dhammah. Supaya mudah, maka berikutnya juga didhammahkan, Jumu'ah. Seperti pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di usrin yusra. Ini boleh dibaca mim ba'di usurin yusra. Kalau dibaca usrin itu harokat asal. Kalau dibaca usurin ini harokat mengikuti huruf sebelumnya. Tetapi untuk Yaumil Jumu'ah di dalam surat Al-Jumu'ah itu tidak bisa dibaca kecuali satu bacaan. Tidak boleh kita baca bi yaumil Jum'ah, tidak boleh. Kenapa? Tidak ada qiraah seperti itu. Karena bacaan Quran itu berbeda dengan yang lain. Kalau kita membaca tulisan biasa silahkan dibaca Jum'ah, Jumu'ah silahkan. Dhammah, sukun silahkan. Tapi untuk baca Quran wajib ada sanadnya, ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan oleh para ulama qiraat, al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraah Quran adalah satu sunnah yang diikuti, tidak boleh membuat sendiri, tidak boleh. Faedah berikutnya, di dalam hari Jumat terjadi penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari seluruh tanah yang ada di atas muka bumi. Tulis dalam kitab Jami' Shaghir Jami'il Ardi. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha, dari satu genggam yang Allah menggenggamnya, min jami'il ardi, dari seluruh bumi. Jadi tanah bumi ini kan macam-macam. Ada yang merah, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, sehingga kulit manusia berbeda-beda karena itu. Yang kulitnya merah berarti dia diciptakan oleh Allah dari tanah merah yang ada pada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Yang kulitnya putih karena dari tanah putih, gamping dan sebagainya. Yang kulitnya hitam itu dari tanah
hitam. Oke. Demikian juga tanah itu ada yang sahil, ada yang datar, ada yang hazm, ada yang terjal, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, manusia juga begitu. Jadi kenapa muncul Abu Jahal? Itu karena tercipta dari apa? Tanah yang busuk. Kenapa ada orang yang kasar? Kenapa ada orang yang lembut? Nah, orang yang lembut itu tercipta dari lempung dia. Yang kasar tercipta dari apa? Gunung-gunung batuan. Nah, maka sifatnya jadi kasar seperti keras seperti batu. Ya. Salah ditegur nggak mau. Pokoknya saya harus benar. Nggak boleh ada orang menegur saya. Nah, ini berarti tercipta dari batu gunung dia. Nah, maka manusia berbeda-bedanya ini dengan sebab Allah menciptakan Nabi Adam dari seluruh macam-macam tanah yang ada di bumi ini. Wa fihi uhbita. Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan buah yang disebut oleh setan sebagai istilah buah khuldi atau syajaratul khuldi. Nah, konon Nabi Adam itu diturunkan di India, tetapi kita tidak menemukan riwayat yang sahih. Mencari-cari di mana Hawa nggak ketemu, akhirnya berkeliling dunia sampai ketemu pada Gunung Jabal Rahmah. Maka disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, karena ketemu suami dengan istri di situ. Ini cerita wallahu a'lam bishawab, benar atau tidak, ala kulli hal demikianlah disebutkan dalam sejarah. Dalam hadis ini Nabi sebutkan ada satu waktu di dalam hari Jumat yang waktunya itu mustajab. Ini waktunya tidak diketahui kapan dia, sehingga para ulama berselisih pendapat sampai ada 40 pendapat lebih. Dari 40 pendapat ini, yang paling kuat adalah dua pendapat. Pendapat yang pertama, sejak imam duduk di atas mimbar. Jadi imam kan naik mimbar, kemudian assalamualaikum, kemudian duduk. Nah, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Sejak dari situ sampai dengan selesainya sholat Jumat. Tapi tidak semuanya. Dari waktu ini ada waktu sedikit. Sa'atun. Tun ini tanwin. Ini istilahnya isim nakirah. Nah, penggunaan isim nakirah itu adalah lintaqli, untuk menunjukkan sedikit. Jadi sa'atun, ada satu waktu yang sedikit sekali. Bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 5 menit, pokoknya sedikit. Di antara duduknya imam sampai dengan apa? Salat Jumat selesai. Nah, ini ada waktu yang mustajab doa. Karena itulah pada waktu-waktu tersebut disunahkan kita untuk berdoa, kecuali pada saat khatib berkhutbah, maka jangan berdoa, tapi dengarkanlah khutbah. Tapi ketika khatibnya duduk istirahat di antara dua khutbah, ini waktu paling bagus untuk kita berdoa. Bisa jadi ngepasi waktu tersebut waktu mustajab, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa memastikan, ya. Tidak boleh kita mengatakan duduk di antara dua khutbah itu waktu mustajab. Mana dalilnya? Enggak ada. Karena di situ tidak disebutkan oleh Nabi SAW pasnya kapan. Hanya waktunya di antara tadi. Pendapat yang kedua, bahwasanya waktu mustajab ini adalah di akhir hari Jumat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh guru saya, Syekh Walid Hafizahullah Ta'ala. Beliau kalau mengajar kepada kami dalam daurah kitab-kitab hadis, itu biasanya hari Jumat jadwalnya paling berbeda. Dari pagi pada subuh beliau sudah mulai mengajar, nanti berhenti sampai jam 5 sore. Kalau sudah jam 5 sore beliau mengatakan tutup kitabnya semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu diharapkan mustajabnya doa. Dari jam 5 sampai jam 6 sampai maghrib. Sekitar 1 jam sebelum maghrib. Kalau misalnya maghribnya setengah 6, ya berarti mulainya setengah 5. Tapi beliau biasanya bubar kajian jam 5. Itu hadisnya sahih. Kita cari hadisnya. Akhir sa'atin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faltamisuha, carilah waktu tersebut akhir sa'atin, pada jam yang terakhir, ba'dal asr, setelah asar." Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dalam satu hari ada 24 jam. Yaumul Jum'ati thinta asyra sa'at. Siangnya Jumat itu ada 12 jam. Kalau sehari semalam 24 jam. Kalau siangnya 12 jam. Nah, carilah dari 12 jam tadi akhir waktu dari ba'da asar.
Nah, maka berarti dari jam 5 sampai adzan maghrib. Tapi tidak semuanya itu. Dari itu ada 1 menit atau 5 menit, pokoknya sedikit sekali yang merupakan waktu mustajab doa. Karena itu perbanyaklah doa pada 2 waktu ini. Sejak imam duduk di atas mimbar sampai dengan sholat Jumat selesai atau akhir waktu dari hari Jumat. Dalam hadis ini disebutkan, apabila bertepatan seorang muslim berdoa pada waktu tersebut, wa huwa yusalli, dalam keadaan dia sholat, muncul pertanyaan, bukankah ba'da asar tidak boleh sholat? Bukankah ba'da asar itu waktu terlarang sholat? Apalagi jam 5 itu sudah kuning mataharinya. Nah, maka dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud sholat di sini bukan betul-betul sholat melakukan sholat Allahu Akbar, tidak. Tapi Anda dari rumah menuju ke masjid untuk sholat maghrib, meskipun berangkatnya jam 5, dari rumah sampai masjid itu sudah dihitung melakukan apa? Sholat. Maka yang dimaksud sholat di sini adalah bukan betul-betul sholat, tapi dia dari rumah menuju ke masjid untuk menunggu di masjid, memperbanyak doa sampai ada adzan maghrib. Nah, itu sudah dihitung sholat. Atau dia ba'da asar tidak pulang dari masjid, tetap di masjid terus, kemudian memperbanyak doa sampai maghrib, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Sa'id bin Jubair atau siapa itu? Itu seorang ulama yang setiap hari Jumat ba'da asar tidak pulang ke rumah, tapi tetap di masjid memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap doanya itu ada waktu yang pas pada waktu mustajab ini yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan ringkas untuk hadis yang ketiga ini. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min afdali, termasuk paling utamanya, ayyamikum, hari kalian, adalah yaumal jumu'ati, hari Jumat, fihi, di dalamnya, khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam, wa fihi, dan di dalamnya, qubida, dia dicabut nyawanya, wa fihi, dan di dalamnya, an-nafkhah, tiupan. Tiupan di sini maksudnya adalah tiupan pertama sangkakala oleh malaikat Israfil. Wa fihi, dan di dalamnya as-sa'qah, ada kematian. Ini maksudnya adalah tiupan yang kedua dari malaikat Israfil. Fa'akthiru, maka perbanyaklah alaiya, kepada saya, minas salati fihi, membaca salawat di dalamnya. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian, ma'rudatun, disampaikan, alaiya, kepada saya. Qala, rawi mengatakan, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa, bagaimana, tu'radu, disampaikan, salatuna, salawat kami, alaika, kepada Anda, wa qad, padahal sungguh, arimta, engkau sudah lebur, sudah jadi tanah. Yaquluna, yaitu mereka mengatakan, balita, Anda sudah lebur menjadi tanah. Jadi balita dalam bahasa Arab artinya apa? Anda lebur. Tapi kalau balita bahasa Indonesia, bawah 5 tahun. Beda nih. Faqala, maka Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yang maha mulia dan maha gagah dan maha mulia, harrama, mengharamkan, alal ardi, kepada bumi, ajsadal anbiya, jasad-jasad para nabi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa di dalam hari Jumat terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Malaikat Israfil meniup trompetnya 3 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta yang disebut kiamat. Tiupan yang kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan yang ketiga untuk kehidupan seluruh makhluk bernyawa. Ketika malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua, maka semua makhluk mati. Tidak terkecuali malaikat Israfil, juga mati dia. Karena dia juga makhluk bernyawa. Dan yang terakhir mati adalah malaikat maut. Maka setelah semuanya dicabut oleh malaikat maut nyawanya, baru dia ikut mati, terakhir mati.
Setelah semuanya mati, tersisa Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tersisa wajah Allah Subhanahu wa taala. Tersisa zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah mengatakan, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Sayalah raja. Limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab karena semuanya sudah mati. Maka Allah menjawab sendiri. Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha satu, yang maha pemaksa. Maksudnya kalau berkehendak tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, setelah itu Allah mentakdirkan malaikat Israfil bangkit dari kematiannya. Dialah yang pertama kali bangkit setelah semuanya mati. Jadi yang terakhir mati siapa? Malaikat maut. Yang pertama hidup siapa? Malaikat Israfil. Karena tugas dia adalah meniup trompet yang ketiga. Nah, di sini hanya disebutkan 2 kali trompet. Nafkhah, ini tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta. Syaqqah, ini tiupan yang kedua, tiupan untuk kematian seluruh makhluk yang bernyawa. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fasa'iqa pada surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur, ditiup pada sangkakala. Fasa'iqa, maka matilah man fis samawati wal ardi wa man fil ardi. Siapapun yang ada di langit-langit dan siapapun yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma kemudian nufikha fihi ukhra, ditiup padanya sangkakala yang lain. Fa idza hum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dari kubur melihat kepada kondisi mengerikan hari akhir. Nah, berarti di sini tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa, dan di sini adalah tiupan yang ketiga untuk kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam trompetnya malaikat Israfil ini ada lubang. Di lubang situlah dititipkan roh-roh seluruh makhluk bernyawa. Nah, ketika dia tiupkan pada tiupan yang ketiga, maka dengan sebab tiupannya ini roh-roh semuanya pergi terbang. Kemudian nyasar kepada tubuh masing-masing. Maka tubuh saya yang sudah remuk di bumi, ini oleh Allah ditumbuhkan utuh lagi tubuhnya dengan sebab adanya hujan. Nah, setelah ada hujan, maka tubuh-tubuh manusia yang remuk jadi utuh lagi. Setelah utuh lagi, baru kemudian ditiup sangkakala yang ketiga, maka nyawa-nyawa ini nyasar pada tubuh masing-masing, akhirnya jadi bangkit dari kubur masing-masing. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idzan nufusu suwijat. Surat At-Takwir ayat 7. Dan ketika nyawa-nyawa digandengkan, gandengkan kepada siapa? Kepada jasadnya masing-masing. Apakah ada pengecualian? Ada pengecualian, yaitu disebutkan dalam hadis ini. Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh-tubuh para nabi. Jadi tubuh para nabi utuh, nggak dimakan bumi, tidak jadi lebur. Sehingga ketika Allah turunkan hujan tadi, maka hujan itu hanya menumbuhkan tubuh-tubuh selain para nabi saja. Tubuh kita sudah remuk jadi tanah. Tapi gara-gara hujan diturunkan oleh Allah, tubuh kita utuh lagi. Tapi utuh belum ada jasad, belum ada rohnya, hanya jasad saja. Rohnya kapan? Setelah ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tetapi saya jujur, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diperselisihkan derajatnya oleh orang ulama. Kata guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini derajatnya dhaif. Kata Al-Mundhiri dan yang lain-lain bahwasanya hadis ini memiliki cacat sehingga menyebabkan hadis ini tidak sahih. Adapun ulama-ulama yang mensahihkannya seperti Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Adhkar itu karena lalai dari cacat yang ada pada hadis ini. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mundhiri terhadap hadis ini. Tapi ada juga yang mensahihkan hadis ini. Jadi ringkasnya gimana? Kalau hadis ini sahih, maka kita boleh yakin bahwasanya betul-betul jasad para nabi 124.000 nabi itu semuanya utuh di dalam bumi, tidak termakan tanah. Tetapi kalau hadis ini dhaif, maka tidak bisa diyakini seperti itu.
Nah, karena ada perselisihan pendapat di antara para ulama, maka ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang sangat pasti begitu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan tidak ada masalah seandainya jasad-jasad para nabi dimakan oleh tanah, tidak ada masalah. Apakah itu menjadi apa namanya kerendahan buat mereka? Tidak sama sekali. Bahkan mungkin saja bisa menjadi kemuliaan bagi mereka. Karena kalau jasad-jasadnya masih utuh, kemudian terjadi sesuatu pada bumi, akhirnya jasad-jasad itu akan keluar dari tanah. Bukankah ini malah menyebabkan apa namanya? Mungkin fitnah bagi sebagian manusia. Karena tubuh muncul, kemudian ini dianggap ini tubuhnya para nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Akhirnya orang-orang kafir yang benci kepada para nabi akan berbuat yang tidak senonoh untuk jasad-jasad tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka hadis ini memang masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama rahimahumullah taala. Terakhir, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan aksiru alayya minas salati fihi. Disuruh memperbanyak salawat pada hari Jumat karena salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salam kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, beliau mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya", tidak ada seorang pun salam kepada saya, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan roh kepada saya, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya menjawab salam untuk dia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, karena itu kalau kita membaca salawat paling bagus ditambahi bacaan apa? Salam. Nah, kita baca sekarang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, udah. Ini salawat kita disampaikan kepada Nabi, salam kita disampaikan kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat disampaikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis saja karena sudah malam. Ada pun hadis yang kelima dan seterusnya insyaallah taala akan kita bicarakan pada hari yang lain insyaallah taala. Sisa waktu kita buka soal jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Aku silakan.